satu kegentingan, Pak. Kenapa Karena bukan satu kegentingan? Panjang ya peristiwa. Ya. Kenapa nih disebut dengan kegentingan? Sekarang Pak Jokowi ini salah satu tujuannya adalah memberantas intoleran dan radikalisme. Nah, pelarangan rumah ibadah, persekusi minoritas dan penutupan paksa, baik yang dilakukan oleh ormas maupun dilakukan oleh pejabat setempat, ini adalah kandungan ataupun bibit-bibit dari radikalisme dan intoleransi, Pak. Nah, harusnya ini dianggap sebagai satu kesatuan terhadap programnya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau negara di 2024 nanti tidak terpecah dan tidak terpolarisasi antara kadrun, cebong, radikal, segala macam ini, ya jangan hanya dicap orang yang radikal itu orang yang menentang pemerintah. Kalau parameternya orang yang tidak Pancasila itu adalah orang yang tidak memilih Jokowi ataupun partai-partainya, saya pikir itu terlalu sempit, Pak. Ataupun orang-orang yang, ataupun pemuka-pemuka agama yang sering mengkritik pemerintah ini dianggap radikal, saya pikir ini tidak fair. Radikal itu adalah orang yang tidak menjunjung tinggi kebersamaan. Kebersamaan itu apa? Sudah ada roots-nya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu bingkai. Nah, itu dia kenapa kampung halaman saya mau bersatu dengan Indonesia. Itu dia kenapa kampung halamannya Pak Ferdinand, Sulawesi Utara dan sekitarnya mau bergabung sama Indonesia. Kalau pada saat itu tidak ada yang mengikat, Pak, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dengan nilai-nilai yang sekuler yang bisa mengakomodasi seluruh isi dari warga negara ini, saya pikir kita akan bergabung, Pak. Buat apa? Warna kulit beda, bahasa beda, makanan beda, agama juga beda. Buat apa kita bergabung? Saya sudah pernah sampaikan di sesi sebelumnya bahwa satu-satunya yang persatukan kita sebagai bangsa adalah sejarah terhadap samanya penjajah yang menjajah kita pada saat itu, Belanda dan Jepang, Portugis dan Spanyol. Selain itu tidak ada, Pak, yang persatukan kita. Apa? Tidak ada. Nah, oleh karena itu harus dilihat secara spesifik bahwa radikalisme dan intoleran itu bukan hanya orang-orang yang mengkritik pemerintah, tapi orang-orang yang tidak menjunjung tinggi kebersamaan ataupun persatuan Indonesia di negara ini. Jadi ini harus dilawan, Pak. Ini harus dilawan. Berarti kita keluar sedikit dulu dari topik kita, karena Bapak menyinggung radikalisme. Menurut Pak Martin, Pak Kamarudin, Pak Henry, apakah kita perjuangkan Perpu khusus pasal 28-29 ini, kemerdekaan beragama, atau kegentingan karena radikalisme yang dampaknya salah satu adalah intoleran ini? Saya loncat aja sedikit nih. Kalau menurut saya lebih cepat itu Perpu, Pak. Ya, maksudnya Perpu ini berdiri sendiri tentang kebebasan beragama, atau kita akan minta Perpu untuk melawan radikalisme? Perpu tentang jaminan kebebasan beragama dan beribadah. Oh, spesifik itu aja ya? Bukan. Sebagai turunan daripada pasal 28, 29, 245. Oke. Gitu loh. Jadi jadi kalau misalnya ini kan karena begini, pertimbangannya kan pertimbangan politisnya, Jokowi pernah berjanji. Berjanji 2014 mencabut, berjanji 2019 mencabut, tapi tak dicabut-cabut. Maka kita secara politis menyatakan Mosi tidak percaya kepada Jokowi karena omongannya atau perkataannya tidak ditepati. Beralasan dong tidak percaya. Maka karena kita menyatakan tidak percaya, supaya kita percaya, maka dia harus melaksanakannya. Bagaimana cara Jokowi melaksanakan? Dia ciptakan Perpu. Itu pertimbangan politis. Pertimbangan kegentingan. Kegentingannya apa? Di zaman pemerintahan Jokowi, kurang lebih 1.000 gereja telah ditutup. Itu bisa dibuka di Google. Itu baru gereja, belum yang lain. Belum ipihara. Seperti yang di Lombok hari kemarin hari ini tuh. Yang dibakar-bakar rumah-rumah orang Buddha itu. Nah, sudah videonya sudah tersebar. Itu bisa menjadi alasan bagi Jokowi sebagai kegentingan yang mendesak. Artinya ada kegentingan bagi Jokowi selaku presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menyelesaikan masalah. Karena dia bapak bangsa, kepala negara.
sebagai bapak harus menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga. Kan begitu. Kecuali bapak yang tidak bertanggung jawab. Kalau bapak yang tidak bertanggung jawab, memang dia lari dari masalah. Tapi bapak yang bertanggung jawab, dia wajib melindungi istri dan anak-anaknya. Tapi kalau bapak pengecut, dia lari dari masalah. Dia tinggalkan istri dan anak-anaknya. Kan begitu. Nah, tinggal sekarang Jokowi ini bapak yang bertanggung jawab atau bapak yang lari dari masalah atau yang pura-pura tidak tahu masalah. Akan begitu, pilihan sama dia. Kemudian, ada kekosongan hukum. Apa itu kekosongannya? Bahwa tidak ada undang-undang yang menjamin tentang jaminan kebebasan umat beragama dan beribadah. Yang ada adalah peraturan menteri tentang kerukunan. Sedangkan kerukunan tadi multitafsir. Kerukunan bagi saudara-saudara kita di Desa Limus Gede, misalnya di Cimarak, bahwa yang dimaksud kerukunan itu tidak boleh ada agama lain selain agama Islam. Kerukunan di Aceh adalah orang memakai syariat Islam. Kerukunan di Cilegon itu adalah tidak boleh ada berdiri gereja. Bahwa apabila ada warga gereja di Cilegon, apa itu polisi, TNI, Polri, ASN, dia harus pergi bergereja atau beribadah antar kabupaten kota. Jadi kalau kerukunan itu tidak bisa dipakai sebagai acuan karena kerukunan itu multitafsir. Gitu loh. Tapi kalau jaminan kebebasan umat beragama dan beribadah, ada dasarnya, ada konstitusionalnya. Dan presiden wajib taat kepada konstitusi. Karena kalau presiden tidak patuh kepada konstitusi, dia bisa di-impeach, dipecat dia. Karena tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Karena dia inkonstitusional. Maka supaya Jokowi tidak inkonstitusional, supaya dia melaksanakan janji-janji kampanye politiknya, maka saya bisa membantu dia dalam satu malam. Menciptakan peraturan pengganti undang-undang atau perpu tentang jaminan kebebasan umat beragama dan beribadah. Itu saya garansi saya kerjakan dalam satu malam. Kalau dia mau. Dan tak perlu dibayar honor saya kasih cuma-cuma. Seperti saya melayani yang lainnya. Itu kalau dia mau, tapi saya bantu dia. Baik, Pak Kamarudin, berarti kita spesifik perpu tentang jaminan kemerdekaan beragama dan beribadat, bukan perpu tentang jaminan kebebasan umat beribadah dan beragama. Ya, cantolannya 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 45. Landasannya adalah Pancasila sila pertama, sila kedua, sila kelima, dan pasal 28 junto pasal 29 Undang-Undang 45. Begitu Pak. Dan yang Bapak sampaikan tadi itu kan pertimbangan-pertimbangan ya untuk perpu, mulai dari pertimbangan politik, dari janji politik, lalu pertimbangan kegentingan dan seterusnya ya. Nah, sepertinya memang itu nanti harus dibuat itu. Kemudian perpu ini nanti akan menjadi undang-undang ketika dibawakan kepada persidangan DPR berikutnya. Jadi kapan DPR bersidang dibawa ke situ. Nah, DPR mengesahkan menjadi undang-undang. Bagaimana? Itu yang saya mau tanya. Sebelum dia menjadi undang-undang, apakah perpu ini langsung bisa menganulir PBM? Oh, bisa. Dan saya yakin Pak Jokowi pasti berhasil. Karena apa? Karena DPR dikuasai politisi pendukung pemerintah. Ya, lebih dari 50% lah itu mereka. Ya artinya ketika biar teman-teman juga yang menonton ini tahu, misalnya ketika perpu itu lahir, sekalipun dia belum diketok menjadi undang-undang, itu sudah mengikat. Itu sudah menganulir, ya. Karena perpu itu setara dengan undang-undang. Dan dia wajib dijadikan undang-undang ya, tidak bisa berdiri sendiri, atau? Tetapi dia wajib dibawa ke DPR pada persidangan berikutnya. Apakah DPR menerima atau menolak? Kalau menerima jadi undang-undang, kalau menolak tidak menjadi undang-undang. Tapi perpu tetap ada. Kalau ditolak. Kalau ditolak berarti perpunya tidak berlaku, kan begitu. Nah, tapi sebelum dibicarakan diputus di DPR RI, perpu ini berlaku. Berlaku. Oke. Iya. Oke. Berarti kita akan coba tadi kan untuk secara politis juga. Jadi kalau Bapak dokter bisa bicara dengan Jokowi, bilang sama dia, Kamarudin tidak membantu supaya Bapak tidak janji kosong. Jadi untuk mengatasi cek kosong Bapak itu, karena Bapak sudah menerbitkan cek kosong,
supaya ceknya tidak kosong sampai Bapak berakhir masa kepemimpinannya. Kamarudin Simanjuntak bisa membantu Pak Jokowi untuk berprestasi. Jangan sampai Bapak lengser karena cek kosong, kan begitu. Atau jangan sampai kedudukan Bapak sebagai presiden berakhir, ceknya masih kosong gitu loh. Saya mau isi ceknya. Ya, siap Pak Kamarudin. Ya, Jadi ya. yang akan kita lakukan adalah memperjuangkan untuk Pak Jokowi mengeluarkan Perpu, dan tentu tadi Bapak katakan bahwa kita tetap harus ada stakeholder secara politis ya. Maka Betul, artinya kan kita dukunglah Pak Jokowi secara politis supaya ketika beliau menerbitkan Perpu itu tidak ada halangan di DPR untuk DPR menggolkan jadi undang-undang. Ya, maksud saya stakeholder itu seperti dari pihak kita, Pak. Misalnya dari Aras-Aras, dari Ormas Kristen. Itu Ya, perlu. betul. Dari Aras Gereja, ada 78 Aras Gereja, dari Katolik, dari umat Muslim, misalnya Muhammadiyah sama NU, dari Konghucu, Buddha, Hindu gitu loh. Jadi itulah tadi gunanya seminar itu untuk penyamaan persepsi, musyawarah mufakat kan begitu. Ya, saya kira itu langkah awal dan sebelum seminar ini kita buat atau seminar atau FGD atau apa namanya, ya tentu saya juga akan berkomunikasi dengan aras-aras gereja maupun ormas-ormas Kristen lebih dulu, lalu kemudian akan juga sambil berjalan dengan agama-agama yang lain ya. Itu ya, itu langkah kita ya Pak ya. Dan setelah ini sudah clear, lalu nanti Bapak juga kita bisa siapkan sama-sama. Dia punya tadi yang Bapak katakan ada alasan politis, ada alasan kegentingan dan lain-lain. Nah ini kita punya, istilahnya kita punya sesuatu untuk dibawa ke Pak Jokowi. Gitu kan. Betul. Ya, setelah ini kita persiapkan semuanya. Dan saya pikir tadi sih kegentingan itu akan tidak berlaku karena terlalu lama, karena misalnya kasus Lombok sekarang ini sudah selesai. Tapi yang saya lihat dari obrolan kita bahwa kegentingan ini tidak harus ada momentum satu itu, tetapi kita melihat dari lebih dari 10 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, ada begitu banyak persoalan kebebasan beragama dan beribadat yang terjadi di Indonesia, baik pelarangan ibadah, baik perizinan yang sulit, itu sudah merupakan bisa dikatakan kegentingan. Karena menurut data saya sih yang ada di saya ada 100 lebih, tapi saya yakin ini ada ribuan kasus yang terungkap, yang belum terungkap, yang memang ada di lapangan. Jadi bagi kita itu adalah kegentingan yang bisa menjadi alasan genting gitu ya. Nah, dan saya punya tugas juga, saya akan terus mengupdate data-data gereja yang punya masalah. Misalnya saya pergi ke satu wilayah, kota, kabupaten. Ketika saya bantu satu gereja, itu bisa muncul 10 sampai 20 gereja di wilayah itu, di kota kabupaten itu yang ternyata juga sudah lebih dari 10 tahun punya masalah dan sampai hari ini tidak punya izin gitu. Nah bayangkan, anggaplah kita satu kabupaten itu ada 10 gereja kali 514 kota kabupaten. Berarti ada berapa itu? 514 kali 10, 5.140 persoalan gereja. Nah inilah kegentingan. Nah ini kita masih ngumpulin juga datanya, supaya ini bisa lebih baik, kita persiapkan semua. Sehingga saya berharap sebelum Pak Jokowi berakhir 2 tahun lagi, maka ini persoalan sudah selesai. Dan Bapak harus ingat, persepsi kita tentang tempat ibadah atau gereja atau apapun namanya itu dengan pemerintah berbeda. Kalau dia ada izin, pemerintah menyatakan itu gereja. Ya, betul. Kalau tak ada izin atau tidak pernah diberikan izin, biar sudah puluh tahun dia berfungsi sebagai tempat ibadah, apakah itu gereja atau tempat ibadah lainnya, pemerintah mengatakan itu adalah gubuk-gubuk. Ya, atau bangunan liar. Itu memang bangunan liar. Malah ada satu kepala intelijen sampai saya suruh dia mundur waktu itu, kepala Badan Intelijen Negara namanya Sutioso, ketika ditutup 54 gereja di Aceh. Padahal usia gereja itu udah sama dengan usia negara ini, tapi karena nggak pernah dikasih izin, lalu dibongkar paksa oleh Pemda Aceh. Waktu itu kepala BIN mengatakan, oh itu bukan gereja, itu undung-undung katanya. Undung-undung itu dalam bahasa Batak itu gubuk-gubuk. Padahal sudah permanen, bukan lagi gubuk. Bahkan lebih bagus dari gedung-gedung lainnya. Nah, jadi maksud saya di situ, janganlah masalah perizinan itu dipakai sebagai tolak ukur melaksanakan hak asasi manusia. Tetapi tolak ukurnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Begitu Bapak. Iya Pak, sepakat. Memang kita sering mendengar lah di pemberitaan media massa bahwa bukan gereja yang ditutup, karena itu belum punya izin gitu.
Ya, tapi terlepas dari itu ada begitu banyak. Nanti kita sampai besok pagi kalau diskusikan persoalan-persoalan. Jadi kalau Tapi kita ganti subjeknya, ada seorang manusia lahir. Karena belum dikasih nama sama orang tuanya, lalu orang ini dibunuh. Misalnya, atau terbunuh. Lalu polisi mengatakan bukan manusia yang mati atau terbunuh itu, karena belum ada izinnya, belum ada namanya, kan begitu, belum ada akta lahirnya. Ada akta lahir. Karena belum ada akta lahirnya, maka yang terbunuh itu adalah hewan katanya, hewan menyusui yang cerdas. Jangan sampai seperti itu. Jadi dikasih nama atau tidak, ada akta lahir atau tidak, kalau memang dilahirkan dari rahim manusia, maka dia harus dipandang manusia. Bahkan hukum perdata pasal 1 menyatakan anak yang belum lahir dianggap telah lahir apabila dia memiliki kepentingan hukum. Bayangkan belum lahir sudah dianggap lahir oleh undang-undang. Masa gereja sudah usianya setara atau hampir sama dengan negara ini, hanya karena pemerintah tidak mau memberikan izin, tetap dianggap sebagai undung-undung, padahal usianya sudah hampir sama dengan negara ini, difungsikan sebagai tempat ibadah, yaitu memuji memuliakan Tuhan. Kok memuji memuliakan Tuhan begitu sulit sih di Indonesia ini? Katanya negara Pancasila, bukan komunis. Kalau bukan komunis, kok mempersulit orang memuji Tuhan? Katanya kita negara beragama, katanya negara Pancasila, katanya negara hukum. Tapi kok memuji Tuhan lebih sulit daripada membuat tempat hiburan malam, tempat dangdut remang-remang. Sedangkan membuat warung remang-remang sangat mudah mengurus perizinannya, kan begitu. Satu malam jadi. Bila perlu dikasih pejabat negaranya ikut remang-remang di situ udah jadi izinnya, kan begitu. Ini bagaimana sih? Kita ini negara hukum atau bukan gitu? Inilah kemunafikan bangsa ini. Makanya Tuhan sulit memberkati karena orang munafik sulit diberkati. Lebih bagus orang jahat daripada orang munafik, kan begitu. Jahat jelas warnanya dia hitam. Orang baik jelas warnanya dia putih. Tapi kalau orang munafik dia abu-abu gitu loh. Nggak hitam, nggak putih, kan gitu loh Pak. Gitu loh. Ya, Pak. Jadi begitulah pendapat saya. Jadi kita gereja hadir di Indonesia memang untuk juga mengkritisi, menghormati tapi juga mengkritisi pemerintah. Betul. Kita harus berani mengkritisi pemerintah. Orang Kristen juga jangan hanya baca Roma 13 ayat 1. Kalau cuma baca Roma 13 ayat 1 memang tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah katanya. Dia tidak baca misalnya Yeremia 29:7. Dia tidak baca kitab-kitab lainnya bahwa pembawa suara kenabian itu harus berani berkata tegas. Gelap dengan terang tidak mungkin bersatu. Harus berani mengatakan gitu. Ya, iya Pak. Iya. Harus berani mengatakan, hei pemerintah, jangan kutuk Israel. Karena kita menjadi negara terkutuk nanti. Tidak boleh. Tapi tidak boleh juga mengutuki Palestina. Oke, jadikan Israel teman kita. Palestina pun teman kita. Kita undang ke Jakarta, makan nasi uduk, makan nasi ulam. Atau makan nani ura dari Tapanuli. Atau apa namanya itu, rica-rica dari Manado. Kita suruh mereka berdamai. Itu baru benar. Jangan memihak salah satu, kan gitu, supaya kita bisa memberikan solusi begitu loh. Gitu, luar biasa Pak Kamarudin. Nanti kita akan bikin lagi sesi lain untuk bicara. Siap. Tapi malam ini kalau saya dari kecil selalu membawa suara kenabian, maka saya nggak ada takutnya. Siap. Ya, nanti kita akan bahas di bagian lain untuk internal kita. Tetapi malam ini kita sudah dapat poinnya bahwa kita akan memperjuangkan dalam bentuk kritisi kita, maka kita akan mengingatkan Pak Jokowi. Pokoknya kami dukung Bapak untuk berbicara dengan Pak Jokowi. Ya, kita akan mengkritisi supaya kebebasan beragama dan beribadat, khususnya pasal 28 29 ini betul-betul negara hadir sesuai dengan. Betul itu. Gitu ya. Boleh saya kasih closing statement Pak Ferdi? Iya, ada Pak closing statement. Sudah selesai kita. Oke, mulai dari sedikit Pak aja. Closing statement berapa menit ya? Kalau closing statement 3 menit ya maksimal ya. Ya, cukup. Mulai dari Pak Martin, lalu Pak Henry, lalu kemudian Pak Kamarudin dan saya akan closing. Silakan mulai dari Pak Martin. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini diskusi seperti ini penting Pak. Ya. Untuk menyadarkan kita khususnya kaum Kristen ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan saudara Muslim yang masih setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu loh Pak. Ini sangat penting gitu loh. Supaya kita ini di masing-masing daerah itu memiliki hak yang sama sesuai dengan tujuan The Founding Fathers. Negara untuk kepentingan bersama.
dan haknya sama. Ya, saya yakin Pak bahwa permasalahan negara kita ini lebih dari SKB 2 Menteri Pak tahun 2006. Yes. Nah, namun yang disayangkan itu justru SKB 2 Menteri, produk warisan dari pemerintahan sebelumnya yang mana dijanjikan akan dicabut, yang akhirnya menjadi jendela bagi para radikalis, intoleranis, dan juga orang-orang yang akan menyeberang menjadi pengikut mereka ini, seakan-akan diberikan license gitu loh Pak. Diberikan izin untuk bertindak. Padahal kalau mereka memaknai ataupun memahami undang-undang tersebut, SKB tersebut, mereka tidak punya hak untuk menjadi hakim ataupun jaksa ataupun menjadi polisi gitu terhadap SKB tersebut. Mereka itu kalau secara keormasan, fungsi mereka adalah supervisi untuk mengamati ataupun mengajukan keluhan, bukan sebagai eksekutor turun ke lapangan. Nah, makanya tadi saya bilang di awal Pak, pemerintah tidak boleh memandang sempit terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa memicu konflik horizontal dan juga akan terjadi disintegrasi bangsa gitu loh Pak. Kalau pemerintah sepakat bahwa terorisme, radikalisme, dan juga ujaran-ujaran kebencian yang ditujukan kepada pemerintah adalah bentuk dari radikalisme, pemerintah juga harus melihat pelarangan rumah ibadah, mempersulit orang ibadah, menolak gereja, ini juga sebagai bibit-bibit dari radikalisme. Nggak bisa dianggap ini hanya faktor sosial ataupun masalah-masalah sosial, nggak bisa. Karena kalau masyarakat di setiap negara ini memaknai apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945, tentunya mereka tidak boleh alergi melihat rumah ibadah lain, Pak. Saya percaya, Pak, bahwa kita ini punya hak yang sama. Ya? 1 menit lagi. Ya. Saya percaya bahwa negara ini semua warga itu punya hak yang sama. Oleh karena itu harus menjiwa dan mendarah daging terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu terhadap semua warga yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada yang mempersoalkan masalah rumah ibadah orang lain, ini adalah bibit-bibit dari radikalisme dan pemerintah harus tegas terhadap hal ini. Jangan hanya terhadap yang mengkritik pemerintah itu dianggap sebagai radikalisme. Itu garis besar saya. Dan yang terpenting, ini sekali lagi Pak, saya akan tutup dengan premis saya ya, mudah-mudahan disetujui. Jangan biarkan pengajaran dan doktrin memisahkan kita terhadap politik kebangsaan. Karena kita ini sekarang orang-orang Kristen, Katolik, dan yang lain-lain yang diasosiasikan sebagai minoritas ini, eksistensi kita terancam. Kalau kita mengesampingkan eksistensi kita dan survival kita untuk tahun-tahun yang akan datang hanya karena pengajaran, menurut saya ini hal yang konyol. Masalah kita lebih besar daripada pengajaran ataupun doktrin. Masalah kita adalah bagaimana caranya supaya cucu, cicit, dan keturunan mereka nanti masih bisa eksis di negara ini. Itu mungkin Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Martin. Semangat. Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Ferdinand. Saya singkat saja. Mari kita merenungkan kembali. Apakah betul-betul kita mengkategorikan atau mengakui kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak warga negara yang merupakan hak fundamental, hak asasi. Kalau kita menyadari dan mengakui itu dan mengaku suatu penting dan juga merupakan bagian dari hak kita sebagai warga negara yang seharusnya kita miliki dan mendapatkan perlindungan dari negara, maka sebaiknya kita memiliki kesadaran bahwa tidak cukup diatur dalam peraturan menteri atau SKB ini, ya, karena dia harus diatur dalam satu instrumen hukum yang tinggi, gitu, yaitu undang-undang. Karena undang-undang itu yang akan mengatur secara kuat, dia memiliki sanksi-sanksi, dia memiliki ancaman pidananya gitu. Dan undang-undang itu tempat yang pantas atau instrumen hukum yang pantas, yang cocok untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk beribadah dan beragama seperti itu. Toh selama ini kita menganggap bahwa hak beribadah dan beragama menjadi sesuatu yang penting untuk mendapatkan perlindungan pemerintah gitu. Maka secara logis dia harus ditempatkan di dalam materi muat undang-undang. Demikian. Kemudian kalau
ini dapat tercapai, maka tujuannya kan untuk menciptakan kerukunan, ya kan, keharmonisan lah gitu ya. Kita bisa saling saling menghargai. Itu kan cita-cita founding fathers kita. Cita-cita harapan yang tinggi, harapan mulia dari para pendiri kita kan. Dan itu juga merupakan salah satu sarana juga ya untuk mewujudkan Indonesia Raya. Indonesia yang maju ya dalam segala aspek ya, termasuk di dalam spiritualitas, termasuk di dalam kehidupan beragama, termasuk dalam kehidupan saling menyayangi sesama manusia, sesama warga negara. Saya pikir itu yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Henry untuk closing statement. Terakhir, Pak. Baik. Silakan Pak, 3 menit. Closing Baik, statement. Closing statement saya adalah, pertama, kita kenali diri. Atau disebut dengan who we are, siapa kita. Kita adalah bangsa Indonesia, beraneka suku, beraneka budaya, beraneka agama atau ada nama agama, terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau dan beraneka ragam bahasa dan budaya. Kemudian, yang kedua, kita harus tahu tujuan. What's our goal? Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah NKRI di dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Kalau memang kita mau negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang satu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara merealisasikannya, bagaimana cara merawatnya sudah tidak pecah. Jadi sudah kenal diri, sudah tahu tujuan, bagaimana caranya. Caranya adalah bahwa kita harus memahami perbedaan. Bahwa di antara kita ada perbedaan. Bagaimana cara memanage perbedaan itu supaya tidak menjadi konflik. Kemudian kita harus menjalin persahabatan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Jangan kita mau merasa benar sendiri. Misalnya kita Kristen merasa Kristen lah yang paling benar. Atau Katolik lah yang merasa paling benar. Islam lah yang paling benar. Hindu paling benar. Tidak boleh. Maka kita harus menjalin persahabatan dengan cara memahami perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan. Kemudian yang berikutnya kita harus selalu berpikir arif dan bijaksana. Bahwa Tuhan saja bisa bersikap adil kepada orang baik dan orang jahat. Matahari setiap pagi tetap terbit dari timur sampai ke barat tanpa berbeda perasaannya apakah dirasakan lebih panas atau lebih dingin oleh orang baik atau orang jahat. Tetap rasanya sama, hujannya juga tetap sama. Tidak ada perbedaan. Kemudian kita harus berani memposisikan diri atau mengandaikan diri. Kalau saya misalnya jadi umat Islam bagaimana? Kalau saya jadi umat Hindu bagaimana? Atau kalau saya misalnya umat Kristen yang ditutup gerejanya, yang dipersekusi, yang dilarang beribadah bagaimana? Andaikan saya yang dilarang beribadah bagaimana? Maka kita harus belajar live by the golden rule. Apa sih live by the golden rule? Hidup oleh aturan mulia. Bila kau sakit dicubit, jangan kau cubit orang lain. Maka lakukanlah kepada orang lain apa yang hendak kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Tetapi jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak kau inginkan orang lain lakukan kepadamu. Disitulah termaktub seluruh kitab hukum Taurat dan seluruh anjuran atau daripada nasihat-nasihat para nabi. Oleh karena itu, lakukan kepada orang lain yang terbaik, maka orang lain pun akan melakukan yang terbaik. Jangan halangi orang lain beribadah supaya kamu pun tidak dihalangi beribadah. Jangan ejek sembahan orang lain supaya sembahanmu pun tidak diejek. Maka hormatilah sembahan dan tempat beribadah orang lain. Hormati kitab sucinya, hormati tempat ibadatnya, hormati sembahannya. Maka kita pun akan dihormati tempat ibadat kita, dihormati juga kitab suci kita, dihormati juga sembahan kita. Maka terjadilah akibatnya itu kerukunan umat beragama dan kerukunan antar budaya. Bagaimana caranya? Dari segi pemerintahan dan politis,
ciptakan undang-undang yang menjamin kebebasan untuk beribadah atau kebebasan umat beragama, yaitu melalui undang-undang, supaya ada jaminan kepastian hukum dan keadilan dan kemanfaatannya. Itulah closing statement saya, Bapak Dr. S.M. Ferdinand. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Kamarudin untuk closing statement. Siap. Bapak Ibu Saudara, kita sudah di ujung acara. Saya akan tutup yang pertama bahwa memang sikon kita tidak baik dalam aspek kebebasan beragama dan beribadat. Karena di lapangan kita temukan ada begitu banyak sekali kasus pelarangan ibadah dan izin yang tidak kunjung selesai. Nah, oleh karena itu kita, khususnya ini bagi orang Kristen, apa yang kita bicarakan malam ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu kalau kita bicara dari ayat Alkitab kita, maka yang pertama bahwa betul kita harus menghormati pemerintah, tapi juga kita harus mengkritisi pemerintah sebagai bentuk usaha kita untuk memberkati bangsa ini. Karena juga sudah disinggung tadi di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, ada dua perintah yang jelas di situ, dikatakan usahakanlah, lalu kemudian doakanlah. Nah, jadi bagi teman-teman umat Kristen, hamba-hamba Tuhan, kita jangan hanya berdoa untuk Indonesia, tapi kita harus melakukan tindakan nyata, ya. Satu, secara positif menghormati, mendukung setiap program pemerintah yang baik. Tetapi di sisi lain kita harus mengkritisi, dan bukan hanya mengkritik, tetapi kita memberi diri kita, memberi sumber daya kita secara internal Kristen untuk apa? Untuk tadi, usahakanlah kesejahteraan kota, usahakanlah Indonesia ini supaya sejahtera. Nah, dalam kaitan tema kita pada malam hari ini, kita harus mengupayakan supaya negara betul-betul hadir di dalam memberikan jaminan kemerdekaan beragama dan beribadat untuk semua kelompok keagamaan yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, tentu dalam hal ini, dalam perbincangan kita punya kerinduan, kita berdoa dan berusaha supaya pemerintah sekarang ini bisa membuat peraturan pengganti undang-undang, kemudian juga akan menjadi undang-undang dengan mungkin temanya adalah undang-undang jaminan kemerdekaan beragama dan beribadat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 28 dan 29. Nah, oleh karena itu mari kita berdoa untuk bangsa ini, mari kita bekerja untuk bangsa ini. Saya berharap video ini bisa menggugah kita, secara khusus kita baik dari sinode gereja, atau mulai dari gereja-gereja lokal, atau mulai dari hamba-hamba Tuhan, mulai dari pemimpin-pemimpin, lalu kemudian gereja lokal, lalu kemudian sinode yang ada 300 lebih, lalu kemudian aras-aras gereja yang ada 8, lalu kemudian ada ormas-ormas Kristen. Mari kita sama-sama berdoa dan juga melakukan tindakan bersama, juga melibatkan ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari agama-agama yang lain, baik itu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan kepercayaan yang juga diakui, difasilitasi oleh negara kita. Kita bersama-sama berdoa dan mengupayakan atau mengerjakan tindakan usaha-usaha nyata untuk memberkati bangsa ini, sehingga tujuan bernegara kita bisa tercapai, masyarakat adil dan makmur. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Kamarudin, terima kasih Pak Martin, terima kasih Pak Henry Hutahayan. Ini ahli-ahli hukum kita yang luar biasa, yang akan bersama-sama memikirkan, berdoa, dan melakukan sesuatu demi jaminan kemerdekaan beragama dan beribadat kita di Indonesia. Terima kasih, selamat malam semuanya. Salam Indonesia, Tuhan Yesus memberkati.